Inspirasi Pro 1. RRI Playgo tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional. Live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Playgo tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Follow Instagram kami @pro1bandaaceh, Twitter @pro1bandaaceh, Facebook Pro1 Banda Aceh, WhatsApp 08116713977 dan channel YouTube RRI Banda Aceh. audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang semati denganmu dari Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Saatnya konsultasi kesehatan di Klinik SIM 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa setiap hari Sabtu dari pukul 10 hingga pukul 11 kami hadir bersama Anda di Klinik SIM 13 untuk hari ini mengangkat tema dengan hipertensi dan penyakit ginjal. Dan nanti Anda bisa bergabung di 0651443336 atau di WhatsApp kami di 0811667139977. Dan saat ini sudah hadir bersama narasumber Dr. Cutmela Yunitasari. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Finansim. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Masih tetap puasa ya dokter ya? Alhamdulillah. Ya. Dan hari ini kita akan mengangkat tema atau topik dengan hipertensi dan penyakit ginjal. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa bergabung nanti di 0651443336 atau di WhatsApp kami di 081167139977. Berbicara masalah hipertensi dan penyakit ginjal, mungkin bisa disampaikan. Dokter silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Pagi ini saya mengangkat topik tentang hipertensi dan penyakit ginjal, di mana kita ketahui bahwa keduanya, baik hipertensi dan penyakit ginjal, itu saling mempengaruhi. Artinya dua-duanya ini dapat hubungan timbal balik. Jadi penyakit hipertensi dapat mengakibatkan penyakit ginjal, dan penyakit ginjal itu sendiri dapat menyebabkan juga gejala tampilan yang berupa hipertensi. Untuk definisi, hipertensi yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Biasa kita lihat dengan kelainan pada tekanan darah atau angka-angka pada tekanan darah. Sedangkan ginjal merupakan organ yang sangat berperan besar dalam proses terbentuknya hipertensi, di mana ginjal ini dengan melibatkan berbagai interaksi dengan organ-organ tubuh lainnya. Ya. Jadi hipertensi ini merupakan juga masalah di seluruh dunia, di mana dari 3 orang populasi dewasa terdapat 1 hipertensi. Jadi 1 dari 3 orang dewasa dari menurut hasil studi itu menderita hipertensi, yaitu kurang lebih 25% dari populasi dewasa. Hipertensi kalau dia berlangsung terus-menerus atau disebut dengan hipertensi kronik, ini akan mempengaruhi tubuh, yaitu dengan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian untuk penyakit gangguan pada pembuluh darah otak atau yang kita kenal dengan stroke, bahkan yang terakhir yaitu gangguan ginjal atau penyakit ginjal. Menurut kriteria JNC 7 atau Joint National Committee, yaitu yang membagi kriteria hipertensi, di mana nilai tensi yang optimal yaitu kurang dari 120 untuk sistolik per 80 diastoliknya. Dan yang dikatakan normal apabila kisaran sistolik atau tekanan darah yang di atas itu berkisar 120 sampai 129 dan diastoliknya 80 sampai 85. Untuk nilai borderline antara normal ke hipertensi itu untuk sistoliknya itu berkisar antara 130 sampai dengan 139 dan diastoliknya itu 85 sampai 89. Dan hipertensi ini dibagi lagi kategorinya menjadi hipertensi stage 1, hipertensi stage 2 dan hipertensi malignan atau hipertensi yang ganas. Hipertensi stadium 1 apabila kita jumpai tekanan sistoliknya itu di atas 140 sampai dengan 149 atau 150 ya. Dan diastoliknya itu berkisar antara 90 sampai 99. Sedangkan hipertensi stadium 2 yang membutuhkan obat yang lebih banyak lagi itu sistoliknya berkisar 160 sampai 179 dan diastoliknya berkisar 100 sampai 109. Dan dikatakan hipertensi yang kategori ketiga atau hipertensi yang ganas atau malignan itu apabila kita jumpai tekanan sistolik itu di atas 180 dan diastoliknya itu di atas 110. Jadi biasa orang masuk ke UGD itu dengan kondisi hipertensi yang malignan. Ada yang memberikan gejala klinis seperti sakit kepala, penurunan kesadaran, atau gangguan penglihatan dalam mendadak yang munculnya tiba-tiba, atau datang ke klinik dengan sakit kudu atau nyeri kepala. Biasa kita jumpai tensi di atas 180, maka kita anjurkan untuk dirawat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu banyak faktor ya yang membuat tekanan darah kita itu tetap stabil, yaitu dipengaruhi oleh curah jantung atau cardiac output bahasa Latinnya, dan dikalikan dengan resistensi perifer atau tahanan perifer. Resistensi perifer ini adalah ketahanan dari pembuluh darah. Jadi elastisitas dari pembuluh darah. Jadi pada orang tua di atas 60 tahun, otomatis struktur pembuluh darah sudah mengalami banyak perubahan, yaitu struktur otot polosnya dan bagian dalam atau endotelnya sudah mengalami plak-plak penimbunan dari lemak-lemak, sehingga diameter dari pembuluh darah itu semakin mengecil. Bahkan kalau yang terkena itu adalah pembuluh darah di koroner, maka akan menimbulkan nyeri pada saat exercise ya, di mana pada saat exercise atau kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan asupan atau oksigenasi yang besar, ternyata si koroner ini tidak mampu untuk memenuhinya, maka
terjadilah nyeri dada tadi. Jadi itu resistensi perifer itu keseluruhan pembuluh darah itu dipengaruhi oleh kelenturan dari dinding pembuluh darah. Di mana sifat kelenturan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor lain seperti zat-zat vasoaktif yang teraktivasi di dalam badan itu sesuai dengan adanya hormon dan saraf-saraf yang terlibat pada waktu penjagaan tekanan darah. Sedangkan untuk performa jantung atau cardiac output itu dipengaruhi oleh adanya indeks ya atau indeks cardiac output itu tadi itu dipengaruhi oleh stroke volume dan denyut nadi kita. Ya. Stroke volume ini sendiri dipengaruhi oleh ada yang namanya preload, afterload dan heart rate itu atau kecepatan denyut nadi. Akan kita bahas yang pertama itu preload. Preload merupakan volume darah di dalam rongga atau ventrikel jantung pada saat di akhir fase relaksasi jantung. Jadi berapa volume darah yang masuk. Itu kita katakan dengan preload. Sedangkan afterload adalah tahanan dari pembuluh darah jantung dan kompetensi dari katup-katup jantung. Jadi stroke volume itu yang dihasilkan setiap denyut itu berapa curah jantung yang dihasilkan itu juga ada variabel-variabel yang mempengaruhi. Kemudian berapa banyaknya juga dikalikan dengan kecepatan denyut nadi kita. Jadi denyut jantung kita ini juga dipengaruhi oleh berbagai hal. Neurohumoral. Jadi hormon juga mempengaruhi. Kondisi-kondisi yang mencetuskan terjadinya bangkitan hormon itu ada berbagai kondisi. Juga faktor-faktor saraf yang terlibat. Jadi mulai dari saraf pusat atau otak ya. Jadi itu akan mempengaruhi hantaran saraf simpatis dan parasimpatis ke berbagai organ-organ dalam. Baik dok. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mau bergabung ya di 0651443336, kita hari ini membahas hipertensi dan penyakit ginjal. Kalau kita sering mendengar hipertensi dan penyakit ginjal. Ini hipertensi itu dikatakan punya tekanan darah tinggi ya dok ya. Ini kira-kira udah berapa darah tingginya waktu diperiksa itu, berapa tekannya itu berapa kali yang bisa dikatakan dengan mengidap penyakit darah tinggi ya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, kita ada JNC 7 yang membagi kriteria tadi. Yang dikatakan normal itu bila kita jumpai tensi ya sistoliknya itu yang di atas itu 120 sampai dengan 129. Sedangkan diastolik yang atau yang di bawah itu berkisar dari 80 sampai 85. Jadi itu yang dikatakan normal. Antara normal ke hipertensi stadium 1 itu ada kondisi borderline atau antara abu-abu lah. Jadi dia belum permanen di hipertensi tapi sudah mulai muncul pada kondisi-kondisi tertentu. Itu yang dikatakan udah termasuk yang hipertensi ini itu prehipertensi kalau itu istilahnya. Berapa kali waktu diperiksa itu mungkin atau ada 2 kali atau 3 kali itu dikatakan punya riwayat darah tinggi, itu berapa kali dok? Sebenarnya dalam pengukuran tekanan darah ini sendiri kan karena terlalu banyak variabel yang mempengaruhi, salah satunya kepanikan, stres itu juga bisa mempengaruhi heart rate tadi, denyut jantung itu kan akan mempengaruhi pada orang-orang yang memang ada riwayat darah tinggi. Jadi memang disarankan untuk pengukuran tekanan darah adalah pada kondisi yang tenang, tidak dalam kondisi yang habis lari langsung ditensi, atau kondisi kesakitan, misalnya pasien lagi menjerit-jerit di tensi ya otomatis tinggi. Jadi memang diusahakan ditensi itu pada kondisi sedang tenang. Ada tekniknya, tidak boleh berdiri, harus duduk, ada teknik-tekniknya. Jadi ada juga terminologi lain yang mengatakan bahwa ada yang disebut dengan hipertensi code atau hipertensi jas putih atau code hypertension, white code. Itu dia pasiennya datang ke dokter, tensi malah tinggi, malah di rumah dia rendah. Nah, itu ada istilah terminologi yang seperti itu. Kemudian ada juga pasien waktu datang ke klinik rendah, sementara di rumahnya tinggi. Itu namanya terselubung, hipertensi terselubung. Jadi apabila mengalami variasi-variasi yang demikian, maka disarankan dilakukan pemeriksaan ambulatori, pemeriksaan tensi di rumah dengan waktu berkala. Misalnya ada 6 jadwal dia diperiksa tekanan darahnya dan dilihat mungkin sekitar 1, 2 atau 3 hari variasinya. Baik, itu kalau misalnya tiba-tiba nih ya, tiba-tiba sakit kepala, jadi pergi ke dokter nih periksa, tapi karena tekanan darahnya
140. Jadi dokter mengatakan kamu kena hipertensi. Ini gimana nih, Dok? Sakit kepala tidak sering, tapi cuma sekali-sekali. Apa itu udah dikatakan kena hipertensi, Dok? Bisa jadi, ya. Mungkin kita harus singkirkan juga penyebab-penyebab lain ya, seperti mungkin hiperkolesterol atau ada apakah kondisi lagi demam pasiennya atau penyebab lainnya. Tapi kalau murni dia tidak ada keluhan lain, bisa jadi 140. Tapi 140 rata-rata orang kurang memberikan gejala, biasanya dia silent. Orang yang kurang care, maksudnya yang tidak rutin memeriksakan tensinya dengan tidak ada gejala, dia baru datang pada waktu tensinya malah malignan, tinggi. Nah, itu dia harus memaksa dia kondisinya untuk datang mencari pertolongan. Ya. Dan saya pernah dengar nih, tekanan darah ini memang ada keturunan, Dok? Iya, salah satu faktor yang tidak bisa kita modifikasi dari beberapa faktor lainnya seperti usia, ras, dan juga adalah genetik. Nah, jadi sementara hipertensi ini terbagi dua ya, hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial atau primer itu memang penyebabnya idiopatik atau tidak diketahui, biasanya genetik. Nah, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi hipertensi esensial atau primer. Sedangkan yang kedua itu yang berbahaya, biasanya hipertensi sekunder. Biasa ada penyakit lain yang mendasari. Sebagian besar adalah penyakit ginjal. Bisa juga dari penyakit-penyakit yang humoral lain seperti pheochromocytoma, itu yang penyakit-penyakit jarang. Tapi yang utamanya dari yang sekunder tadi biasanya itu adalah penyakit ginjal. Juga bisa terdapat pada wanita hamil pada saat dia timbul eklamsi atau preeklamsi. Itu merupakan kategori dari hipertensi sekunder. Ya. Baik. Dan apakah penyakit hipertensi ini apakah berpengaruh juga dengan makanan, Dok? Iya, jadi makanan memang yang dianjurkan adalah makanan yang tinggi kalium. Tinggi kalium itu terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi kalium itu merupakan mineral atau substansi yang berperan pada pertukaran elektrolit atau transporter di dinding pembuluh darah. Itu ada sel-sel yang memang membutuhkan kalium. Jadi kalium ini juga mempengaruhi kelenturan dari pembuluh darah tadi. Pembuluh darah itu kan bersifat seperti umpamanya balon, apabila diisi air dia akan meregang, apabila airnya keluar dia akan menciut kembali. Jadi begitulah ibarat dari si pembuluh darah, karena dia mengandung otot-otot polos yang bisa meregang dan mengecil sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi dibutuhkan kalium untuk proses itu. Makanya disarankan kita agar cukup untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Itu merupakan yang dianjurkan pada orang yang sehat sebelum terjadinya penyakit ginjal. Apabila sudah terjadi gangguan ginjal kronik atau penyakit ginjal, maka kalium itu yang harusnya dibuang lewat urin atau produksi dari metabolit dari kerja ginjal, itu tidak bisa lagi, jadi tertahan di badan. Otomatis orang yang sudah mengalami gangguan ginjal tidak boleh lagi mengkonsumsi tinggi kalium tadi, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran. Jadi selagi kita masih sehat, maka kita harus jaga juga kelenturan. Kalau kita bilang kita menghindari ketuaan dari aging ya, aging dari pembuluh darah itu dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Berarti orang punya sakit ginjal ini pengaruh juga dari hipertensi ya, Dok ya? Iya. Baik. Jadi penyakit ginjal. Pada kondisi penyakit ginjal itu ada namanya suatu sensor yang disebut dengan aparatus juxtaglomerulus. Itu antara di dalam kapsul lempengan yang seperti mangkuk di dalam nefron ginjal itu, dalam satu ginjal itu terdapat berjuta nefron, kurang lebih 1 juta nefron. Satu nefron itu punya satu mangkuk, di situ ada pembuluh darah masuk dan pembuluh darah keluar. Di antara keduanya itu ada suatu preparat atau seperti aparatus atau seperti alat ya yang bekerja sebagai sensor. Dia akan terpengaruh apabila dia mendeteksi kekurangan aliran yang masuk ke dalam ginjal. Jadi efek yang timbul adalah produksi hormon renin dari ginjal. Jadi orang yang mengalami cedera ataukah gangguan aliran di pembuluh darah ginjal ataupun penyakit ginjal kronik, maka otomatis renin ini diproduksi dalam jumlah besar di dalam badan. Renin ini akan mengaktifkan berbagai zat-zat vasoaktif lainnya seperti angiotensinogen menjadi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Dari kata istilah angiotensin, angio artinya pembuluh darah dan tensi adalah tensi, tekanan. Jadi dia otomatis akan ujung-ujungnya akan meningkatkan tekanan darah. Jadi tidak
tidak asing lagi atau wajar saja apabila orang sudah mengalami gangguan ginjal kronik, otomatis tekanan darahnya tinggi. Baik, gagal ginjal ini bisa nggak disembuhkan, Dok? Gagal ginjal sebenarnya terbagi dua, gagal ginjal akut dan kronik. Kalau gagal ginjal akut, berarti belum ada gangguan di struktur ginjalnya. Masih anatomi ginjal masih baik. Dan kita jumpai masanya biasa kurang dari 3 bulan gangguan tersebut. Misalnya ada kebocoran, penyakit bocor ginjal akibat proses imun, lupus dan sebagainya. Ataupun pada kondisi preeklamsi, ataupun penyakit-penyakit sekunder lain yang kita deteksi pada kurang dari 3 bulan, itu masih bisa diobati. Dan si ginjal belum mengalami perubahan yang permanen. Sementara apabila prosesnya ini sudah lama, artinya sudah ada kerusakan permanen di ginjal. Biasanya struktur ginjal sudah mulai mengecil, kemudian sel-sel nefron yang banyak tadi sudah mulai diganti dengan jaringan ikat, sehingga di dalam USG kita lihat gambarnya tidak hitam lagi tapi sudah keputihan. Itu berarti sudah jatuh ke kronik. Maka penyakit kronik itu tidak bisa kita sembuhkan lagi, tapi kita mencari terapi pengganti ginjal, yaitu salah satunya dengan cuci darah. Jadi cuci darah bisa dengan mesin, bisa dengan cuci darah melewati selaput perut atau CAPD, atau dengan cangkok ginjal. Sejauh ini penyakit ginjal ini, Dok, kalau dilihat dari persentasenya itu turun apa naik, Dok? Semakin naik. Jadi sebenarnya penyakit ginjal ini luas, sangat luas. Apapun zat, apapun malah obat-obatan, zat-zat berbahaya seperti logam berat yang bisa ditemukan pada pemutih atau apapun yang kita makan, kita minum, itu bisa mempengaruhi ginjal. Jadi memang kelainan ginjal ini luas. Jadi maka pengobatan itu tergantung pada waktu kita jumpai apakah di fase akut, apa dia datang terlambat. Kalau si pasien datang terlambat, misalnya dia jumpai hipertensi pada usia muda, dia cuma makan obat darah tinggi saja bertahun-tahun, misalnya 3 tahun dia konsumsi obat darah tinggi, dia sementara dia sudah terdapat hipertensi, misalnya tekanan darahnya 150, usia masih 20 tahun. Itu dia makan obat darah tinggi selama mungkin 3 tahun lah katakan. Pada saat dia datang ke dokter penyakit dalam, mungkin di USG ginjalnya sudah ini, dan nilai kreatinin biasanya yang menunjukkan parameter gangguan ginjal udah mulai naik. Itu sudah jatuh ke penyakit ginjal kronik, berarti tidak bisa kembali lagi seperti struktur ginjal yang normal. Berarti kalau penyakit hipertensi itu tidak mengenal umur ya, Dok? Iya, jadi kalau kita jumpai hipertensi di usia muda itu hampir sebagiannya itu tidak wajar. Apalagi kalau termasuk ke dalam kategori stadium 2 atau yang malignan tadi. Biasanya itu ada penyebab sekunder yang mendasari itu. Pengaruh makanan atau gimana, Dok? Bisa jadi sebagian besar ada penyakit imun. Bocor ginjal kalau di istilah awam. Ada kebocoran protein, kencing berbusa, bengkak-bengkak ya. Itu masih muda ya, Dok? Masih muda biasanya. Tapi kalau kita jumpai usia 70 tahun, tensi 140 ya sudah wajar. Maksudnya bukan jarang yang belum hipertensi, karena memang si pembuluh darah itu sendiri sudah mengalami kekakuan tadi. Karena faktor dari usia tadi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perusak dari pembuluh darah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mau bergabung di 0651443336 masih di Klinik SIM 13 untuk hari ini ya, dengan Dr. Cut Mela Yunitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Fluasim ya? Fluasim. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan Klinik SIM 13 untuk pagi hari ini, kita dengarkan jeda yang berikut ini dulu. Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya. Hai lambu, siap-siap kamu ya, sebelah level mampus mau lewat. Dah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini. Yang benar aja kok. Masa aku harus pulas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sevika. Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabai juga ada manfaatnya buat kalian. Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang. Iya, mana musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih. Nah,
Sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya? Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun. Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi. Mas Gugun. Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan? Iya. Jadi gugup saya dilihat teman-teman. Komentar Anda? Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan. Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara? Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia. Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah, masa sih, Mbak? Oh no. Jadi, woi, timpukin dia, woi. Semuanya. Woi, ampun, woi. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok. Woi, ampun, woi. Direction, but you pay me no attention, do you? I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in line just to see if you can. Oh, did you want me to change? Well, I changed for good, and I want you to know that you'll always get your way. Don't you shiver? You shiver. Sing it out. I'll always be waiting for you. So you know how much I need you, but you never even see me, do you? And is this my final chance of getting? But on and on, from the moment I wake to the moment I sleep, I'll be there by your side. Just you try and stop me, I'll be waiting in line just to see if you can, if you can. Oh, did you want me to change? Well, I changed for good, and I want you to know that you'll always get your way. And I wanted to say, don't you shiver? Don't you shiver? Sing it out.
don't see me, and it's you I hear, so loud and so clear. I sing it loud and clear, and I'll always be waiting for you. So I look in your direction, but you pay me no attention. And you know how much I need you, but you never even see me. Klinik SIM 13. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama Klinik SIM 13, masih dengan tema kita bahas hari ini hipertensi dan penyakit ginjal, masih bersama Dr. Cut Mela Yunitasari, spesialis penyakit dalam, konsul ginjal hipertensi, Finansim. Baik. Dan kalau kita berbicara masalah hipertensi nih dok ya, ini sebaiknya kapan kita harus memeriksa nih? Apa sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Pada awal pemeriksaan tensi mungkin kita membutuhkan pengukuran yang ambulatori tadi di rumah. Kita lebih percaya tensi pada saat di rumah karena kondisi tenang, tidak pada saat di klinik ya. Jadi setelah kita putuskan bahwa pasien itu memang termasuk kategori hipertensi, maka tidak ada istilah hipertensi itu sembuh, tapi terkontrol karena dia merupakan penyakit metabolik juga, penyakit sama seperti diabetes. Jadi tidak ada istilah sembuh tapi terkontrol. Oh, tidak bisa sembuh ya dok? Iya. Tapi mungkin untuk pengobatannya bisa non farmakologik, tergantung apabila dia dapat melakukan exercise, menjaga pola makan, mungkin tidak dibutuhkan terapi secara farmakologi, membutuhkan obat. Jadi terapi hipertensi ini sendiri ada beberapa komponen ya, komponen yang non farmakologik seperti lifestyle, pengaturan gaya hidup, olahraga, exercise, dan konsumsi buah dan sayur tadi. Apabila dia rutin dapat mengontrol, dengan itu tekanan darahnya malah bisa terkontrol, mungkin dia tidak memerlukan obat. Tapi pada kondisi hipertensi stadium 2 biasa dibutuhkan 2 atau 3 obat untuk mencegah terjadinya kerusakan target organ, di mana darah tinggi ini hampir seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh kenaikan tekanan darah, termasuk di mata. Itu akan mempengaruhi retina, ketajaman penglihatan, karena lonjakannya bisa timbul perdarahan sehingga pasien tidak bisa melihat mendadak misalnya dalam kondisi krisis hipertensi. Kalau misalnya terjadi gangguannya di koroner bisa mengakibatkan serangan jantung. Pada pembuluh darah di otak, apabila tekanan terlampau tinggi akan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah otak. Itu pada kondisi yang tidak tertolong biasa terjadi perdarahan di dalam otak itu sendiri yang membutuhkan evakuasi dari darah yang ada di dalam otak tadi. Biasa dibutuhkan tindakan surgery atau bedah. Biasa penurunan kesadaran pasiennya tiba-tiba dengan tensi yang sangat-sangat tinggi. Kalau mengenai pembuluh darah yang ada di ekstremitas atau anggota gerak, bisa aja terjadi yang disebut dengan deep vein thrombosis atau sumbatan di dalam vena-vena dalam dari ekstremitas. Misalnya ada pembesaran yang satu sisi aja ya. Kemudian yang paling fatal adalah bila mengenai arteri atau kapiler-kapiler yang ada di ginjal, maka akan mengakibatkan terjadinya penyakit ginjal kronik tadi. Jadi apabila kita mempunyai faktor resiko seperti diabetes dan hipertensi, maka kita harus memeriksa secara berkala. Apakah sebulan sekali kita pantau atau 3 bulan sekali minimal. Jadi general check up itu dibutuhkan mungkin setahun sekali. Tapi kalau kita itu pada kondisi orang normal. Kalau kita sudah memiliki faktor risiko seperti penyakit yang kronik seperti diabetes dan hipertensi, maka itu membutuhkan berkala untuk pemeriksaan ini. Yang perlu kita evaluasi sebenarnya dari urin ya, yang dianggap tidak penting pemeriksaannya, padahal ini merupakan jendela untuk kita mengetahui adanya kelainan ginjal. Dari pemeriksaan urin, selain dari warnanya, kekeruhannya, kita bisa lihat apakah ada infeksi atau enggak. Kita juga bisa mendeteksi adanya kebocoran protein di dalam urin. Pada kondisi normal kita tidak akan menjumpai terjadinya kebocoran protein. Itu yang kita harapkan sebenarnya.
Apabila kita punya faktor risiko seperti diabetes ataupun hipertensi yang stadium 2 ke atas, itu bisa aja dari hasil pemeriksaan urin rutinnya atau urinalisa itu kita menjumpai adanya proteinuria. Pada kondisi yang ringan mungkin kita menjumpai mikroalbuminuria dalam kadar yang kecil. Tapi kalau sudah kadarnya sudah banyak, maka disebut dengan makroalbuminuria, dan ini merupakan marker atau parameter kerusakan ginjal. Jadi suatu saat apabila tidak dikendalikan, ujung-ujungnya pasien akan mengalami permanen untuk gangguan ginjalnya dan membutuhkan terapi pengganti ginjal tadi, seperti salah satunya adalah hemodialisa. Itu kalau misalnya punya penyakit ginjal ini, apa yang dirasakan dok sama penderitanya itu? Maksudnya tanda-tandanya? Tanda penyakit ginjal ini kan tadi, apakah kita temukan di akut, pada fase akut atau yang? Maksudnya yang dirasakan sama yang punya penyakit yang dirasakan badannya yang mengarah ke ginjal ya. Jadi kan ginjal ini banyak fungsi. Dia membersihkan racun, membersihkan sisa-sisa metabolisme tubuh dalam bentuk produk sampah yang harusnya dia keluarkan lewat urin. Kemudian juga dia mengeliminasi atau mengekskresikan sebagian besar obat-obatan lewat ginjal, menjaga tekanan darah tadi dengan adanya berbagai mekanisme yang menjaga faktor variabel-variabel tadi yang mempengaruhi dia menjaga volume air di dalam badan dan juga natrium atau garam di dalam badan melalui sistem penyerapan dan pengeluaran lewat urin. Jadi itu dijaga betul melalui si ginjal tadi. Kemudian ada fungsi lainnya, dia menjaga HB kita tetap baik dengan memproduksi hormon eritropoietin. Jadi hormon eritropoietin adalah hormon yang merangsang sumsum tulang yang ada di badan seluruh sumsum itu untuk memproduksi. Ibaratnya sumsum itu adalah pabriknya. Sedangkan blueprintnya itu adalah si hormon tadi. Hormon itu yang merangsang pabrik-pabrik tadi untuk memproduksi zat darah merah, sel darah merah. Apabila hormon ini kurang di dalam darah, maka pabrik tadi tidak jalan. Artinya produksinya yang nampak di kita adalah sel darah merah berkurang. Jadi pasien dengan penyakit ginjal kronik otomatis salah satu tanda adalah pucat atau anemia berat. Biasanya HB-nya itu di bawah 7. Masuk ke UGD, sesak napas karena gangguan pada sistem penjagaan dari volume cairan dan garam tadi terganggu, tekanan darah melonjak tinggi, pucat juga, dan tidak bisa kencing. Salah satu karena urin itu adalah merupakan hasil kerja dari ginjal. Berarti sesak napas itu bukan dari lambung, tapi ini dari ginjal juga bisa juga. Sesak napas banyak organ yang bisa yang terlibat, paru-paru, jantung, ginjal. Berpengaruh semuanya juga ya. Baik, ini sejauh ini dok, kita ke hipertensi nih dok. Kalau hipertensi itu sama anak-anak sering terjadi apa enggak? Bisa. Jadi jarang kita lakukan kalau di kabupaten misalnya, di tempat yang bukan rumah sakit sentral, itu jarang kita memeriksakan tekanan darah. Menganggap itu bukan hal yang rutin dikerjakan pada anak-anak. Tapi pada anak-anak yang tampilannya bengkak-bengkak, kaki bengkak, mata bengkak, bisa jadi perutnya besar, itu kan terjadi kebocoran protein tuh dalam fase akut. Jadi karena akibat bocor, protein jadi rendah di dalam darah, sehingga air itu, sedangkan protein atau albumin tadi itu yang fungsinya mengikat air dalam pipa pembuluh darah. Karena kadarnya rendah, maka nggak ada yang ngikat, air itu akan lari ke jaringan. Jadi nampak ke kita karena gravitasi, maka air akan turun ke bawah. Jadi tampak dia ada bengkak di kaki. Anak misalnya balita 5 tahun, ternyata tensi 160. Nah, itu merupakan hampir 90% merupakan penyakit ginjal, maka segera harus kita rujuk untuk mendapatkan pengobatan. Baik, ini sudah ada WA yang sudah masuk nih. Assalamualaikum dok. Saya Dedi Distui, mau menanyakan apakah anak-anak dengan kondisi tertentu ini berisiko tinggi terkena hipertensi. Ya. Dedi Distui. Baik, terima kasih Dedi. Ya, seperti saya katakan tadi ya, rata-rata itu yang mendasari terjadinya hipertensi pada usia katakanlah kanak-kanak itu hampir sebagian besar itu adalah penyakit-penyakit imun. Bisa yang disebut dengan glomerulonefritis. Salah satu penyebab glomerulonefritis ini kita singkat dengan GN istilahnya, istilah kode untuk penyakitnya. Salah satu penyakit yang bisa mendasarinya itu salah satunya bisa lupus atau ada jenis-jenis yang lain. Harusnya pada kasus-kasus ini kita lakukan biopsi ginjal untuk mengetahui kategorinya, karena ada pembagiannya dia. Baik, ini ada Icut nih. Assalamualaikum dok, saya Icut di Ulekaring nih, mau menanyakan mengapa diabetes dan hipertensi dikatakan sebagai salah satu penyebab penyakit gagal ginjal?
Jadi sama-sama penyakit yang tidak sembuh seperti flu ya. Kalau flu kan jelas itu penyebabnya adalah virus atau kuman yang setelah diberikan terapi antibiotik mungkin kumannya mati dan penyakitnya jadi tidak ada. Sementara yang mendasari hipertensi dan diabetes ini adalah metabolik. Jadi pada kondisi diabetes itu adanya gangguan dari kerja insulin. Jadi pada kondisi normal kan kalau kita makan ada insulin yang menangkap glukosa yang masuk itu ditangkap oleh insulin dimasukkan ke dalam sel sehingga gula-gula tadi tidak beredar di dalam pembuluh darah dan gula kita darah kita itu tidak manis dan kencing kita tidak manis. Pada kondisi diabetes maka insulin ini tidak ada. Ya, jadi otomatis tidak ada yang menangkap si glukosa yang masuk sehingga dia akan beredar terus di dalam pembuluh darah bisa mengenai eritrosit, menggulai eritrosit yang bisa kita deteksi dengan nilai HbA1c-nya, kemudian membuat plak-plak atau ibaratnya karat-karat di dalam seluruh pipa-pipa pembuluh darah, itu menyebabkan kerusakan yang bila terakumulasi terus-menerus akan menyebabkan menyempitnya rongga pembuluh darah. Baik, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Dalam ini Radio Pro 1 ya. Dengan siapa Ibu? Iya, ini dengan Pro 1. Ini dari Aceh Jaya. Iya, dengan siapa Ibu? Kak Nong namanya. Baik, Kak Nong, silakan mau menanyakan apa dengan dokter nih? Enggak, radio suara Pro 1 Aceh Jaya enggak hidup. Baik. Teknis. Apa, Bu? Baik, nanti kita konfirmasi dengan orang teknik ya. Terima kasih ya. Itu, tapi siarannya nggak ada. Baik. Baik, terima kasih Bu Nong. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum. Baik. Dilanjutkan dok yang tadi. Jadi pada kondisi diabetes tadi otomatis tidak ada insulin yang menangkap glukosa tadi sehingga glukosa ini akan menimbulkan berbagai kerusakan. Kerusakan dan juga kita temui selain darahnya manis ya. Ya kita nggak rasa, tapi kalau misalnya ini kalau kencing atau pipisnya itu juga mengandung gula. Jadi kalau kita lihat pasien di rumah sakit itu kalau ada kencing orang diabetes tuh akan dikerumuni gula. Semut. Ya, semut. Jadi istilahnya itu tidak sembuh dan ini akan berdampak terhadap kerusakan pembuluh darah. Maka tidak ada organ yang di dalam tubuh kita yang tidak terpengaruh. Salah satunya adalah ginjal. Hampir rata-rata kalau orang punya penyakit diabetes kalau pipis memang ini dikerumutin semut. Kalau tidak diobati, tapi kalau misalnya dia udah pakai insulin, otomatis kan gulanya udah darahnya nggak manis lagi, udah ada yang menangkap istilahnya. Jadi jarang sekali orang sakit ginjal yang sudah mengecil itu meninggal karena sakit ginjalnya. Yang paling sering adalah meninggalnya duluan kena cardiovascular event atau penyakit jantung dan pembuluh darah, serangan jantung misalnya. Atau stroke. Jadi dia udah permanen cuci darah nih, tiba-tiba kena serangan jantung, itu yang membuat pasiennya meninggal. Atau stroke tiba-tiba dalam masa dia menjalani cuci darahnya. Baik. Ini ada assalamualaikum, ada Nina di Ketapang nih mau menanyakan bagaimana hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gagal ginjal. Tadi sudah disampaikan sama dokter ya. Iya, jadi memang tensi yang begitu tinggi, imbasnya adalah kapiler yang paling ujung. Kapiler-kapiler yang ada di saringan-saringan ginjal yang jutaan nefron itu adalah merupakan yang paling terdampak, termasuk di retina juga. Jadi biasanya itu sinkron antara pembuluh darah di retina sama yang di kapiler yang ada di anyaman-anyaman yang di dalam nefron tadi. Cuma jendelanya bisa kita lihat, kita deteksi adanya kebocoran dari protein tadi. Kalau kita mau lakukan lagi fundoskopi atau melihat ke dalam retina dengan menggunakan alat itu bisa dilihat adanya udem atau bengkak di dalam retina karena pengaruh dari tekanan dari jantung yang tinggi tadi ditambah dari faktor variabel-variabel tadi yang membuat tekanan tinggi yang paling terdampak adalah di ujung. Baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung di 0651443336 ya, masih dengan tema kita hari ini hipertensi dan penyakit ginjal. Banyak sekali memang kalau kita berbicara masalah kesehatan ya, kita harus menjaga dengan pola makan, pola hidup, pola dalam mengontrol dalam kehidupan kita ya, harus menjaga kesehatan memang. Terkadang memang sehat itu butuh proses ya. Tapi terkadang memang kita bisa menyampaikan, tapi untuk melakukan itu berat ya dok ya. Dan
Kalau kita berbicara masalah hipertensi ini, apa setiap tahun naik juga dok hipertensi ini? Jadi memang sudah disurvei ya secara keseluruhan. Memang problemnya bukan hanya di Indonesia tapi memang seluruh dunia. Sudah dikatakan dari berbagai penelitian bahwa dari 3 orang dewasa itu 1 hipertensi atau sekitar 25% dari populasi dewasa. Dari penelitian juga menyebutkan bahwa setiap pengurangan dari diameter pembuluh darah 50% itu ada kenaikan tekanan darah sebanyak 16 kali. Jadi itu juga meningkatkan resiko untuk terjadinya kematian dan kesakitan, mortalitas dan morbiditas. Juga dari penelitian saya dapatkan bahwa setiap ada kenaikan 20 mm Hg untuk tekanan sistolik yang di atas atau 10 mm untuk yang di bawah, yang di bawah itu, ini akan meningkatkan double dari kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah dan juga stroke. Nah, jadi itu sudah diteliti juga. Baik. Dan ini ada WA yang sudah masuk juga nih. Assalamualaikum dok, saya Rini di Kedah mau menanyakan apakah ada komplikasi yang terjadi terkait hipertensi pada anak? Ya, jadi kalau anak pada fase akut misalnya tidak bisa kencing, ini kalau kita jumpai kasus yang sebelumnya ini akibat obat-obatan yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Jadi si anak tidak bisa kencing sama sekali. Jadi apabila dia nggak bisa kencing, maka cairan yang masuk itu kan nggak tahu lari kemana. Jadi otomatis dia akan membuat paru-paru tenggelam. Itu menyebabkan kondisi yang disebut dengan air hunger atau merasa ketenggelam gitu, sesak napas hebat. Itu merupakan indikasi langsung kita lakukan cuci darah emergensi pada saat itu. Karena apabila tidak kita lakukan cuci darah yang emergensi cepat gitu, pasien bisa meninggal karena itu jantungnya disebut dengan istilah udem paru. Jadi paru-paru tenggelam akibat airnya memang nggak bisa keluar lewat urin, jadi terakumulasi stagnan dia di dalam rongga dada. Tapi belakangan ini memang sering sekali ya dok ya, sering saya dengar, tapi kejadian juga sama saya di sini, kakak saya itu sering kali paru terendam dengan air. Kenapa ini dok? Jadi pada waktu udem paru yang tadi pada kasus orang yang sakit ginjal tadi yang karena nggak bisa kencing, itu kapiler yang ada rongga paru semua melebar. Ini mengakibatkan sesak napas. Beda lagi dengan itu pengaruhnya apa itu dok? Itu tadi gangguan di ginjal yang mendadak. Jadi cirinya tidak bisa kencing. Ada lagi terendamnya beda lagi. Ada air dalam paru-paru, tapi akibat penyakit infeksi seperti TBC atau keganasan di rongga torak itu yang memproduksi atau mensekresi cairan yang ada di antara lapisan pleura namanya yang melapisi paru. Itu ada namanya pleura bagian dalam, namanya pleura dalam internal sama pleura parietal yang bagian luar. Jadi biasanya cuma pelumas saja sedikit. Tapi pada kondisi adanya infeksi TB paru ataupun ada keganasan sel ganas misalnya tumor paru atau tumor-tumor yang lain yang ada di rongga torak, dia akan mensekresikan cairan. Jadi paru itu menyempit, terganggu karena produksi air yang banyak. Itu lain lagi namanya efusi pleura. Itu mengakibatkan kondisi sesak juga pasiennya. Beda dengan kondisi tenggelamnya tadi karena penyakit ginjal atau udem paru. Atau jantung tiba-tiba mengalami gagal jantung sehingga nggak bisa memompa, air juga stagnan di rongga dada. Itu gejalanya hampir sama dengan orang yang mengalami gagal ginjal akut. Baik, dok, ini pengaruhnya apa nih dok saat puasa, efek untuk orang yang diabetes nih, yang punya penyakit diabetes? Kalau diabetes sudah kita terapi, misalnya dia dengan pengobatan rutin dengan insulin kah, atau pada tahap awal mungkin makan obat yang tablet ya untuk yang merangsang insulinnya itu keluar, seperti golongan sulfonil urea. Ini di bulan puasa nih ya? Itu sebenarnya dia sama juga dengan orang normal, artinya hidup bersama diabetes, jadi terkontrol istilahnya. Karena puasa itu tadi dok ya? Puasa berarti kita kan menjaga makan, asal tidak kebablasan pada saat berbuka ataupun sahur ya. Jadi tetap menjaga. Sebenarnya kita memang membutuhkan karbohidrat itu. Tidak ada orang yang nggak butuh karbohidrat karena sel juga butuh energi. Tapi diatur. Sebenarnya diet itu adalah pengaturan, bukan diet itu tidak makan, tapi diatur. Ya. Baik. Kalau mendeteksi tekanan darah pada anak itu gimana nih dok? Mungkin orang tua ya punya anak-anak nih, tidak tahu anaknya mungkin punya tekanan darah tinggi, seperti dokter sampaikan tadi, mungkin bengkak-bengkak badannya ya. Tapi mungkin orang tuanya nggak tahu dengan anaknya
nggak mungkin karena masih kecil masa punya penyakit tekanan darah tinggi. Ini gimana nih, Dok? Biasanya si anak tidak memberikan tekanan darah apabila tidak mengalami penyakit. Kok tadi kan udah jelas tuh nampak bengkak-bengkak, kondisinya lemah, pucat, terus di salah satu dia lengkapi pemeriksaan di tensi. Ternyata tensi tinggi. Tapi kalau baik-baik saja jarang anak-anak yang darah tinggi. Kalaupun ada mungkin di usia dewasa itu lebih awal dia dapat hipertensi yang kategori hipertensi yang esensial atau yang karena genetik tadi. Kalau yang sekunder biasanya hampir masuk dengan hipertensi yang malignan di atas 160 ke atas. Untuk mengukur tekanan darah pada anak itu ada manset sendiri, Bu. Jadi tergantung umur dan berat badan itu ada manset untuk anak memang untuk melakukan pemeriksaan. Kalau di bagian departemen anak mungkin itu memang diwajibkan juga periksa tekanan darah karena itu merupakan pemeriksaan dasar. Itu kalau misalnya, Dok, berat badan turun drastis, bukan drastis sih, misalnya 3 kilo atau 2 kilo, tapi memang nggak dirasa, ada sakit memang nggak ada. Itu kenapa, Dok ya? Iya, ada penyakit pada anak atau dewasa? Orang dewasa. Banyak faktor yang menyebabkan berat badan turun. Kalau dia tidak exercise, maksudnya dia pola hidupnya memang tidak melakukan exercise tapi turun sendiri. Itu mungkin ada penyakit yang mendasari. Misalnya kalau dia turun drastis dalam 3 bulan, banyak sekali turunnya. Hampir sebagian besar kalau nggak keganasan mungkin TB paru. Ada penyakit yang mendasarinya. Tapi kalau memang karena exercise itu merupakan efek yang kita harapkan. Ya. Baik, mungkin sebelum kita tutup dialog untuk hari ini, mungkin ada harapan dari dokter sendiri, mengingat waktu juga sudah pukul 10:54. Ya. Silakan, Dok. Pesan saya, mungkin apabila kita menemukan apakah dari keluarga kita sendiri atau kerabat atau di sekitar kita dengan tensi yang tidak wajar, yaitu tidak dalam kategori normal tadi, maka kita ada baiknya langsung lakukan pemeriksaan. Biasa kalau kita jumpai hipertensi pada usia muda, kita perlu waspada untuk menyelamatkan supaya pasien tersebut tidak jatuh ke dalam penyakit ginjal kronik. Adapun upaya kita untuk menjaga gaya hidup ya, supaya perubahan gaya hidup kita yaitu kita dengan mengkonsumsi makanan yang rendah garam, yaitu 5-6 gram, kurang lebih 1 sendok per hari. Kemudian target dari body mass index yaitu 25 kilo, jangan lebih ya. Kalau lebih itu masuk kategori overweight atau obesitas. Itu merupakan kondisi yang merupakan faktor risiko untuk hipertensi. Karena pada orang obes itu terjadi peninggian hormon leptin yang merangsang sentral saraf kita untuk meningkatkan tekanan darah. Jadi merupakan faktor risiko juga obesitas. Kemudian kita tingkatkan konsumsi buah dan sayur yang mana keduanya itu mengandung tinggi kalium ya, untuk elastisitas dari kelenturan dari pembuluh darah. Kemudian kita menghindari alkohol dan rokok yang dapat meningkatkan tekanan darah, dan kita lakukan exercise atau latihan secara berkala. Yang dianjurkan adalah 3 kali seminggu, kurang lebih setiap harinya minimal 30 menit supaya tercapai yang kategori exercise. Jadi kalau dibilang cuci piring, kerjaan pekerja rumah itu tidak termasuk exercise karena tidak dilakukan secara rutin. Ya, jadi signifikan untuk menurunkan tekanan darah dari berbagai penelitian ada literatur itu yang urutan paling atas adalah penurunan berat badan. Itu persennya lebih besar. Kemudian diikuti dengan diet yang mengandung kaya akan buah-buahan dan sayuran. Kalau olahraga gitu jalan gitu. Iya, nomor 3 nanti. Tapi tergantung juga seberapa kuat. Kalau itunya kalau exercise-nya kuat, maka itu memang signifikan untuk menurunkan tetap dia akan menurunkan berat badan dulu dan akan menurunkan tekanan darah. Baik. Baik, terima kasih Dok atas waktunya untuk hari ini di Dialog Klinik SIM 13 untuk hari ini ya, dengan topik hipertensi dan penyakit ginjal bersama Dr. Cut Mela Yunika Sari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Finansim. Terima kasih Dok untuk yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp. Terima kasih untuk semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi.